Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita mulai kembali tes kita, yaitu analisis i'rab terhadap kitab Al-Aqidah As-Shahihah wa ma yudatuha karya Al-Imam Al-Allamah Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Baik, sebagaimana yang sempat Ana sampaikan bahwasanya kajian kita ini sekarang udah jelas ya. Sebagaimana yang pernah Ana sampaikan bahwasanya das kita terkait analisis i'rab ini itu kita mempraktekkan kaidah-kaidah nahwu kita ya, secara i'rab tentunya, agar kita mengetahui jabatan-jabatan yang kita baca. Dan tugas Ana kalau das analisis i'rab itu membimbing ya, untuk mengetahui i'rab-i'rabnya. Jadi kalau mau lebih mantap lagi, seperti yang pernah Ana sampaikan, sebelum dars itu ahsannya sudah di i'rab, nah, itu kita bisa mengecek pemahaman kita terhadap i'rab, itu lebih bagus. Jadi intinya Ana cuma membantu terkait apa yang akan kita baca di sesi. Adapun pengembangannya maka silakan teman-teman ya kejar di luar, karena namanya belajar kalau seminggu sekali itu kayaknya sulit ya untuk bahasa Arab ya. Jadi iskonnya gimana? Silakan teman-teman kejar sendiri di luar, i'rab sendiri ya, atau ikut dars yang lain. Kemudian kalau ada iskal maka silakan ditanyakan ke Ana melalui grup yang sudah tersedia. Tidak ada masalah, itu grup kita gunakan untuk diskusi ilmu nahwu dan sorof. Kemudian yang perlu kita murajaah kembali adalah niat kita dalam mempelajari bahasa Arab. Kita nggak muluk-muluk ya bahasa Arab itu. Jadi nggak muluk-muluk itu gimana? Nggak muluk-muluk itu nggak sampai menjadi seorang lugawi, nggak sampai menjadi setingkat itu. Tapi yang pasti kita belajar bahasa Arab itu tentunya adalah agar kita bisa memahami kitabullah, memahami kitabullah. Maka ya, perlu keikhlasan, karena memahami kitabullah itu adalah ibadah, dan tentu kita nggak mungkin bisa memahami kitabullah kecuali dengan thalabul ilmi. Thalabul ilmi menjadi wasilah memahami kitabullah tidak akan mungkin apabila kita tidak memahami. Maka mempelajari bahasa Arab tatkala itu juga menjadi wasilah, karena ma la yatimu wajibu illa bihi fa huwa wajib. Jadi perkara kewajiban yang tidak bisa ya, suatu kewajiban apabila ia tidak bisa terrealisasikan kecuali harus mengerjakan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain yang butuh kepada keikhlasan. Nah itu keikhlasan ini juga yang membuat kita bisa mudawamah, bisa istiqomah dalam mempelajari ilmu. Baik. Kemudian juga hal yang bisa sangat membantu adalah mencari artinya di kamus. Mencari artinya di kamus. Kalau misalkan tidak memahami atau ragu-ragu terhadap artinya, maka bisa antum tanyakan di grup, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena tentu waktu Anda terbatas ya. Nggak mungkin kan Anda dari setiap hari juga
Ya, kalau ada waktu anak juga mau sebenarnya, cuman qadarullah anak terbatas, atau juga terbatas gitu. Ini alhamdulillah seminggu 2 kali, jalan ini alhamdulillah sekali ini. Jadi kita manfaatkan untuk diskusi itu. Silakan kalau mau tanya arti atau memastikan arti yang telah antum cari gitu, atau latihan sendiri cari arti satu paragraf gitu, terus antum storekan ke anak, nanti anak cek, tidak ada masalah. Ya, anak ahlan wa sahlan, anak malah senang. Alhamdulillah ada teman untuk murojaah. Baik, kita lanjutkan kembali analisis i'rab kita. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fid dharain. Wa minal imani billahi subhanahu. Ya. Di sini wamin. Ini sempat kita bahas dulu. Kalau di unwan atau di judul, kok tiba-tiba memberikan harful jar, dan sebagaimana kita tahu, jar majrur itu nggak mungkin datang di awal kalimat. Jar dan majrur, susunan jar majrur, syibul jumlah dari jar majrur itu nggak mungkin datangnya di awal kalimat. Maka tatkala itu juga pasti dia butuh kepada hal yang mendahulunya. Nah, berarti jar majrur di sini itu didahulukan. Dan termasuk iman kepada Allah Ta'ala, ya wa minal iman jelas ya. Ya ismun majrur wa alamat tujar al-kasr. Kalau dia muta'addi bil harf, di fi'il apabila dia membutuhkan kepada huruf, maka tentunya dia tetap membutuhkan kepada huruf tersebut dalam keadaan apapun. Mau dia fi'ilnya nanti berubah jadi isim fa'il, mau dia berubah nanti menjadi isim maf'ul, ataupun dia berubah menjadi masdarnya sekalipun, maka dia tetap membutuhkan jarnya tersebut. Karena kata al-iman itu membutuhkan kepada huruf jar, maka tentunya apa? Tatkala dia menjadi masdar seperti ini, dia tetap butuh kepada muta'alliq, kepada muta'alliq atau huruf jarnya. Karena tatkala al-iman menjadi fi'il, dia muta'addi bil harf. Muta'addinya dia tidak muta'addi secara mubashir, tapi muta'addi ghair mubashir, yaitu muta'addi bil harf. Wa minal imani billah, billahi juga ya, karena lafzul jalalah Allah Ta'ala dia kemasukan harful jar, maka dia adalah ism majrur wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahirah ala akhirih bi annahu ismul mufrad. Baik, al-imanu bi annahu khaliqul alam. Di antara keimanan kepada Allah Ta'ala adalah apa? Al-iman bi annahu khaliqul alam, mengimani bahwasanya kembali kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu adalah khaliqul alam, kita alam semesta. Maka jelas kata al-iman di sini, teman-teman sekalian, barakallahu fiikum, maka tentu dia sebagai mubtada. Khobarnya adalah jar majrur di sini. Nah, dia mubtada dan khobarnya adalah jar majrur di sini. Baik, apa hukum takdim al-khobar di sini? Ada yang bisa menjawab dan juga memberikan alasan ya? Ada yang bisa memberikan faedah untuk teman-temannya? Monggo. Mas Alif, Pak Abdul Razak, Pak Ahmad Fitri. Ini kenapa? Apa hukumnya? Dan apa alasannya? Untuk takkid, Ustaz. Kenapa? Untuk takkid, untuk penguatan itu. Untuk penguatan. Hukumnya, hukum takdim dan takhir, mubtada dan khobar di sini. Apa hukumnya dan apa alasan dari hukum tersebut? Apakah dia di sini hukumnya wajib atau di sini hukumnya boleh? Kalau wajib apa alasannya? Kalau boleh apa alasannya? Dan kita sekalian murajaah muhtarab. Apa di sini? Hukumnya wujuban atau jawazan? Jawaz. Pripun itu Pak Abdul Razak? Alasannya kenapa itu?
Karena kalau apa ya Ustaz? Intinya kalau dibalik pun masih bisa dipahami Ustaz itu. Kalau dibalik pun masih bisa dipahami. Oke, nggak apa-apa. Masih masuk. Tapi kan kalau alasan di kitab apa tuh di kitab? Kapan dia menjadi jawazan? Antum Mbak Mukhtarab ya? Anak ada Ustaz, anak bawa lupa. Coba sekalian dibaca aja. Apa? Hukmu takdim wa takhir mubtada wal khabar. Agar kita bisa istifadah semua dari bacaan jenengan. Tolong dibacakan. Jadi biar bisa baca semua. Sekitar halaman 65 mungkin ya. Kalau enggak 64, 65. 63, 64, 65. Sekitar itu. 60-an lah pokoknya. Nah, ketemu Ustaz. Itu mau dibacakan. Itu di pembahasan paling akhir tadi itu ada sama khabar. Yang akhir kami bisa istifadah. Ini ya Ustaz, jika khobar berupa sifhul jumlah dan mubtada'nya nakirah, maka khobar wajib diawalkan di depan mubtada. Ini disebut khobar muqaddam atau mubtada muhal. Nah, ini hukum Namun yang wajib. wujuban ya. Wajib. Nah, Barakallahu fiik. namun jika Namun mubtada'nya makrifat, maka khobar boleh diawalkan di depan mubtada dan boleh diakhirkan. barakallahu fiik. Berarti di sini hukumnya adalah yang wujuban ya kan. Karena badannya ma'rifat, khabarnya sih berjumlah. Kok wujuban? Jawazan ya. Sorry. Hukumnya adalah termasuk yang jawazan, bukan wujuban. Paham Ustaz? Kenapa? Karena mubtada'nya ma'rifat, khabarnya sih berjumlah. Ya, makanya hukumnya adalah jawazan. Nah, terus ya. Ini akhir-akhir ini Telkomsel tidak tahu ya. Ini karena HP saya yang harus upgrade atau Telkomselnya yang bermasalah ini. Oke. Berarti seperti yang dikatakan Pak Abdul Razak tadi, jazakallahu khairan. Kalau mubtada'nya nakiro, khabarnya sibuk jumlah, maka wajib diakhirkan wujuban. Tapi kalau jawazan adalah mubtada' ma'rifat, khabarnya sibuk jumlah. Nah, berarti dalam keadaan ini, ya, teman-teman sekalian, barakallahu fikum, maka dia apa? Hukumnya adalah jawazan. Ya, boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja ini. Itu alasannya. Jadi kenapa kok dikatakan jawazan? Karena mubtada' ma'rifat dan khabarnya adalah nakirah. Baik, kita lanjutkan. Al-iman. Jadi dia mubtada' ya. Dia mubtada'un marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu afdhilatu ala akhirih. Li'annahu ismun al-mufrad. Mubtada'
marfu, ada alamat i'rabnya adalah marfu. Wa alamat raf'ihi, dan alamat atau tanda-tanda rafa'nya adalah dengan dhamma. Ya, tanda marfu'nya dia dengan dhamma. Kenapa? Karena dia adalah suatu isim yang sebuah isim yang bi'annahu khaliqul 'alami wa mudabbiru syu'unihi. Bi'annahu, ini pernah kita bahas dia. Kata bi di sini, kata itu dia adalah harful jar. Ya, harful jar. Termasuk huruf jar, tapi dia masuknya kepada masdar muawwal. Kenapa demikian? Karena masdar muawwal itu dihukumi sebagaimana isim. Maka dia mendapatkan kekhususan yang mana isim itu, ya, yang dia mendapatkan kekhususannya isim. Dia mendapatkan kekhususannya isim. Bisa menjadi fa'il, bisa juga menjadi kemasukan huruf jar. Di sini dia kemasukan huruf jar. Kenapa? Karena masdar muawwal itu kan muawwal, artinya bisa ditakwil. Ya, bisa ditakwil atau bisa dirubah menjadi masdar sharih. Lawan dari masdar muawwal adalah masdar sharih. Sharihan fi kaunihi masdar. Jadi jelas sharih. Sharih itu wajib. Ya. Jelas anak saudaranya in. Berarti dia butuh isim dan khobar. Mana isimnya? Jelas kataku. Kataku adalah dhamir nasab mutasil. Dhamir mutasil nasab. Ya, dhamir kata ganti. Mutasil dia bersambung dan nasab. Kenapa? Karena dia di tempatnya isim yang nasab. Bi annahu, ini kembali kepada Allah Ta'ala. Tapi kenapa kok kita nggak baca bi annaha? Ya karena jelas dia mabni, ya. Dhamir itu mabni. Bi annahu khaliqu. Jelas ini khaliqu sebagai khobar anna. Kenapa? Karena inna wa akhawatuha itu tansibu isma wa tarfa'ul khobar. Inna dan saudara-saudaranya itu menasabkan isim dan juga merofakkan khobarnya. Kebalikan dari kana. Maka jelas kata khaliqu di sini dia sebagai khobar dari isim anna. Khaliqul alami. Jelas ya? Di sini ada isim nakirah, kemudian ketemu isim ma'rifat, maka fi a'amil aghlab atau di kebanyakan keadaannya dia menjadi mudhaf ilaih. Dia menjadi mudhaf ilaih. Al-imanu bi annahu khaliqul alam. Nah, dari kajian kita saat ini dan juga kajian-kajian sebelumnya, ini kita bisa ambil kesimpulan satu nih. Tapi itu berarti yang paling banyak juara baru ada ini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya yang paling sering keluar kitab-kitab ataupun khitab, ya, pembicaraan itu pasti mubtada khobar, ini pasti sering keluar. Mubtada khobar itu pasti sering keluar. Itu yang pertama. Dan turunan-turunannya gimana? Isim kana, khobar kana, dan akhwatuha. Kemudian apa lagi? Kemudian isim inna dan akhwatuha. Ini semua, ya, yang pasti sering keluar. Nah, jadi kalau kita bisa memahami dengan baik mubtada dan khobar, ini kunci, ya, kunci utama untuk membaca kitab. Dan juga apa? Memahami isi kitab. Itu mubtada dan khobar. Karena nanti dia banyak sekali keluar. Kemudian apa lagi? Ya tentu turunan-turunannya, ya, isim kana, khobar kana, kemudian isim inna, khobar inna, dan akhwatuha. Itu yang pasti akan sering banyak keluar. Kemudian apa lagi? Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Ini pasti sering keluar dari
Apa yang telah kita pelajari kemarin. Kemudian apa lagi? Mudhof ilai. Ini pasti banyak banget nih mudhof ilai ini. Kemudian apa lagi? Atof. Kemudian apa lagi? Atof. Dan yang terakhir adalah badal. Ya. Jadi apa aja tadi? Mubtada khobar. Kemudian yang kedua turunannya. Kana wa akhwatuha. Terus inna wa akhwatuha. Kemudian fi'il fa'il maf'ul bi. Kemudian mudhof ilai. Dan juga apa? Badal, atof, dan naat manut. Nah, ini yang paling sering keluar dalam kitab-kitab. Jadi kalau kita bisa menguasai itu semua, itu gampang. Adapun maf'ul mutlak, maf'ul fi, itu insya Allah nggak banyak-banyak amat lah. Tapi kalau kita sudah menguasai tadi itu, insya Allah nanti kalau mau dipakai foto mas. Kalau bisa menguasai, kalau bisa menguasai itu semua, insya Allah nanti gampang. Insya Allah nanti gampang. Tapi kalau mau dikerucutkan lagi yang paling utama ya tadi. Pada khobar, fi'il, fa'il, maf'ul, tutup fi'il. Tanpa itu gampang lah ya. Dan atof. Ini kalau mau dikerucutkan lagi. Mudah biru syu'un. Mudah biru syu'un ini jelas ya. Mudah. Di sini ada harfu atof. Ada huruf atof yaitu waw. Mudah biru syu'un ini. Syu'un di sini jamak dari kata sya'an. Sya'an. Apa makna sya'an? Perkara. Jadi ialah yang mengatur seluruh perkara ciptaannya. Wal mutasarrif itu jelas di sini ada waw atau lagi. Tadi kita baca mutasarrif itu. Fihim. Wal mutasarrif fihim bi ilmihi wa qudratihi kama yasha'u subhanahu. Wa annahu malikud dunya wal akhirah. Wal mutasarrif fihim bi ilmihi wa qudratihi. Fihi jelas. Dia sebagai muta'alliq. Wal mutasarrifu fihim bi'ilmihi wa qudratihi kama yasha. Mutasarrifu fihim bi'ilmihi jelas dia sebagai muta'alliq. Wa qudratihi dia atofnya kepada kata ilmu. Yang di situ. Kemudian kama yasha, sebagaimana yang ia kehendaki. Kama di sini harful jar ketemu dengan ma mausuliyah. Ketemu dengan ma mausuliyah. Maka dia membutuhkan sila mausul. Di sini ya sila mausuliyah jelas ini. Di mana dobi robitnya? Dobi robitnya itu mahdhuf, terhapus. Takdirnya adalah yasha'u. Nama yasha'u. Subhanahu. Maka jelas karena kaf di sini dia harful jar, maka dia menjarkan si mausul yang letak setelahnya. Yasha'u dia sebagai sila mausul ya tentunya. Sila mausul dan robitnya adalah dhamir nasab muttasil yang dihapus. Kenapa kok dihapus? Karena sudah maklum ya. Karena sudah maklum. Jadi syarat kalau mau hapus-hapusan ya, haduf-haduf itu, mahdhuf-mahdhufan, itu syarat yang pertama harusnya apa? Dia sudah maklum terlebih dahulu. Jadi kalaupun itu dihapus, kita sudah bisa memahami dari siyaqul kalam. Dari apa? Dari konteks kalimatnya. Wa ana malikud dunya. Nah, di sini wa anahu, jadi anna di sini dia kembali kepada anna yang pertama. Ya, atofnya pada anna yang pertama. Kata anna di sini dia atofnya kepada anna yang pertama yaitu bi annahu. Wa ana malikud dunya.
jelas kata hak di sini dia sebagai isim an atau penyiar. Di dunia. Dia sebagai raja dunia, pemilik dunia. Wal akhirah. Wal akhirah itu dia sebagai atof kepada kata dunia. Wa rabbul alamin. Rabb dia atofnya kepada Malik. Wa rabbul alamin. Jami'an. Kemudian di sini jelas kita baca al-alaminan bukan al-alamini karena ini sering anak ulangi juga ya. Jelas karena dia adalah isim jamak mudzakkar salim. Dan jamak mudzakkar salim tanda majrurnya, tanda jarnya adalah dengan ya, dengan ya. Jadi bukan dengan harokat. Tapi alamat i'rabnya adalah alamat i'rab yang far'iyah, bukan asliyah. Kalau alamat i'rab asliyah itu menggunakan harokat. Jadi kalau alamatul i'rab al-far'iyah dia menggunakan huruf. Ya, dia menggunakan huruf. Di antaranya adalah dia menggunakan huruf. Maka nggak bisa kita katakan Rabbil Alamini. Nggak bisa ya. Tapi tetap al-alamina, gimana pun al-alamina. Nun tetap difathahkan. Kenapa? Karena dia alamatul i'rabnya dengan harf. Alamatul i'rab al-far'iyah. Jami'an. Jami'an di sini teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Dia sebagai hal ya. Dia sebagai hal. La khaliqa ghairuhu. Kemudian di sini tentunya lamnya adalah la an-nahyah, la-nya adalah la an-nahyah. Kok la an-nahyah? La an-nafiyah lil jins. La an-nafiyah lil jins. La an-nafiyah lil jins dia saudaranya kana, saudaranya inna ya apa? La an-nafiyah lil jins dia saudaranya inna. Berarti tentunya dia memiliki tugas yang sama dengan inna. Ya, amal yang sama dengan inna yaitu apa? Menasabkan isimnya dan juga merofakkan khabarnya. Kemudian mungkin ada iskal, yaitu apa iskalnya? Kita sulit membedakan antara la an-nafiyah lil jinsiyah dengan la an-nafiyah biasa. Nah, ini mungkin agak jadi iskal. Kok tiba-tiba Anda mengatakan di situ la an-nafiyah lil jinsiyah? Bagaimana caranya? Nah, mungkin dari teman-teman ada yang tahu. Mungkin bisa kasih tahu ke saya. Gimana? Kita diskusikan di sini. Ada yang mau mencoba menjawab? Coba menjawab itu sudah pahala ya. Ada apa? Ada usaha di situ. Gimana? Ada yang tahu mungkin dari gurunya dulu cara membedakannya? Gimana Mas Hanif, Pak Abdul Razak, Pak Ahmad Fitri? Mungkin gini Ustaz, itu kalau Gimana? sebelumnya itu ada susunan kalau dibuat mubtada khobar mungkin Ustaz. Jadi ketambahan la, jadi nanti beramal seperti inna seperti itu Ustaz. Itu sudah tepat itu. Hanya kurang sedikit aja. Yaitu apa? Kan tadi kan kata Pak Ahmad ya Pak Abdul Razak kan dilihat susunannya. Kira-kira cocok nggak jadi mubtada sama khobar? Nah nanti ngikutin seperti inna. Tapi kurang satu dikit aja. Yaitu apa? Dilihat ya, yang asalnya jadi mubtada dia ma'rifat atau nakirah. Dia ma'rifat atau nakirah. Nakirah Ustaz, iya. Nah itu barakallahu fiik. Dia ma'rifat atau nakirah. Kalau ternyata nakirah, nah ini kemungkinan besarnya dia kepada apa? Dia menjadi la an-nafiyah lil jinsiyah. Itu kemungkinan terbesarnya. Nah, setelah itu ditambahkan lagi, dilihat maknanya. Apakah cocok sebagai la an-nafiyah lil jinsiyah? Kenapa? Karena la an-nafiyah lil jinsiyah itu kan untuk menafikan jins ya, keseluruhan. Tapi yang terakhir itu kayaknya nggak usah dibahas, nggak ada masalah. Intinya coba dilihat setelah yang dikatakan Pak Abdul Razak tadi itu, kita lihat apakah dia cocok sebagai mubtada dan khobar. Kemudian dilihat mubtadanya itu nakirah atau ma'rifat. Kalau nakirah maka kebanyakan atau kemungkinan besarnya pasti dia adalah kemungkinan besar kok pasti kemungkinan besarnya dia adalah apa? La an-nafiyah lil jinsiyah. Maka jelasnya apa? Jelasnya
dia beramalan sebagaimana inna dan saudara-saudaranya. Wala robba siwa. Baik. Di sini juga sama ya. Wala robba siwahu. La robba. Kata robba di sini barakallahu fikum. Jelas dia sebagai la anafil jinsi lagi ya. Kenapa? Karena di sini bisa kita praktekkan kaidah dari bab terusan tadi itu. Nah, sudah jelas lagi. Di sini kita bisa praktekin tuh kaidahnya tuh, gitu apa? Kita lihat apakah dia mudah dan khabar terlebih dahulu. Terus apa? Ternyata mubtada'nya adalah sebuah isim yang nakiro. Nah, maka kemungkinan besarnya dia adalah la anafil jinsiyah. Kita baca la robbah siwa. Bagaimana khobarnya? Khobarnya adalah siwa. Memang bisa siwa jadi khobar. Jawabnya bisa, karena siwa kan dia ada waktu istisna atau alat-alat untuk mengistisnakan, mengecualikan, memberikan makna pengecualian, yang mana dia itu dari golongan isim. Ya, kalau dia isim maka dia juga ya, melakukan sewajarnya isim. Dia bisa jadi mubtada, bisa jadi khobar juga. Jadi seperti itu. La robba siwa. Di sini berarti ismula. Dan ingatlah anafil jinsiyah itu memberikan makna penafian tapi kulliyah. Bersifat apa? Kulliyah. Bersifat apa? Keseluruhan. General ya. Bersifat general. Wa annahu arsala rusula. Jelas ini iman kepada Ta'ala mencakup perkara-perkara yang telah kita jelaskan tadi. Beriman kepada rububiyahnya, beriman bahwasanya dia ciptakan alam semesta, kemudian iman juga bahwa Allah lah yang memiliki ya dunia dan akhirat dan semua yang ada di dalamnya. Kemudian apa? Kita juga harus beriman, percaya, membenarkan, bermakna tasdik ya, iman bermakna tasdik, membenarkan bahwasanya apa? Annahu arsala rusulan, bahwasanya Allah Ta'ala itu mengutus para rasul. Wa anzal kutub. Dari sini jelas ada anak, maka dia berupa pada isim dan khobar. Mana isim dan khobarnya? Jelas ya, di sini isim dan khobar. Baik, dan putus-putus ya. Khobarnya adalah salah ya, salah. Salah dia sebagai fi'il. Dia sebagai jumlah ismi fi'iyah, afan. Dia jumlah fi'iyah sebagai khobar dari anak. Wa annahu arsala rusula wa anzal kutuba. Asalah dia muta'addi. Maka jelas dia butuh kepada apa? Butuh kepada maf'ul bi. Maf'ul bi. Lebih jelas lagi dia butuh kepada fa'il. Kenapa? Karena dia fi'il yang apa? Maklum. Mabni maklum. Wa anahu arsala rusula. Difathahkan karena dia sebagai maf'ul bi. Maka di sini dhamirun nasab muttasil fi mahalli an-nasab, yaitu apa? Ismu anna. Kemudian arsala di sini, arsala itu wal fi'lul madhi mabniun 'alal fath. Itu kan? Fi mahalli rafa' khabar anna. Kemudian arsala di sini dia sebagai maf'ul bi dari kata arsala. Kata rusul di sini dia sebagai maf'ul bi dari kata arsala. Wa anzalal kutuba. Dialah juga yang menurunkan al-kutub. Yang menurunkan al-kutub. Baik. Jelas juga al-kutub di sini lafaznya terputus karena anzal dia sebagai fi'il muta'addi juga. Maka dia menunjukkan kepada maf'ul bi. Islahil ibad. Anzal kutub untuk apa? Untuk islahil ibad, untuk memperbaiki hamba-hambanya. Islah ya, di islahil ibadi. Jelas di sini nakira ketemu ma'rifat, maka mudhaf ilaih. Wa da'watihim ila ma fihi najatuhum. Wa da'watihim ila ma fihi najatuhum.
Kemudian untuk apa? Kalau Allah Ta'ala mengutus para rasul dan juga menurunkan kitab-kitabnya, itu untuk memperbaiki hamba-hambanya, wa da'watihim, dan juga mengajak mereka, menyeru mereka. Jelas ya di sini ada waw atof, dan atofnya kepada mana? Ke mana teman-teman sekalian? Barakallahu fiik. Ke al-islah. Wa da'watihim ila ma fihi najatihim. Ma fihi najatuhum. Menyeru mereka, mengajak mereka kepada sesuatu yang mana sesuatu ini adalah sebab dari keselamatan mereka. Ila ma fihi najatuhum. Ini jelas ya. Kenapa kok anak baca najatuhum? Karena dia sebagai mubtada dan khobarnya adalah fihi. Nah, jumlah ismiyah di sini sebagai silah mausul dari kata ma. Ma ini isim mausul, maka buruh silah mausul. Nah, di sini juga sebagaimana tadi yang dibaca Pak Abdul Razak, jazakallahu khairan. Apa itu? Bahwasannya hukum takdim wa takhir, kata dan khobar di sini adalah jawazan. Hukumnya adalah hukum boleh. Hukumnya adalah hukum jawazan, yaitu hukum boleh. Kenapa? Karena mubtada'nya ma'rifat. Jelas mubtada'nya ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Karena dia mudhaf kepada isim yang ma'rifat. Jadi kalau kita meraja lagi muharramnya, itu kan di antara isim-isim ma'rifat adalah selain dia bersambung dengan alif lam, dia butuh pada isim yang ma'rifat. Katahu yang mana dia adalah domir. Di dalam kan dia adalah domir, dan domir adalah ma'rifat ya. Dia ma'rifat. Maka tatkala najat dia isim nakirah, kok dia mudhaf kepada isim yang ma'rifat, maka tentu hukum dia tatkala itu juga menjadi isim yang ma'rifat. Kata najat menjadi isim yang ma'rifat karena dia mudhaf kepada yaitu sebagai domir. Yang mana hum adalah domir. Maka sah dia menjadi mubtada, sehingga takdim khobar, pendahuluan khobar dan takhir mubtada. Dalam keadaan seperti ini kita katakan hukumnya adalah jawazan, hukumnya adalah boleh. Wa salahuhum fil ajili wal ajil. Salahuhum, ini atofnya kepada najat ya. Atofnya kepada najat. Fil ajil wal ajil. Ajil itu yang disegerakan. Maksudnya apa? Kehidupan dunia. Kalau ajil itu yang ditangguhkan, yaitu kehidupan akhirat. Ajil sama ajil, Masya Allah. Beda makhraj aja udah beda arti ya bahasa Arab. Masya Allah. Ajil yang disegerakan, yaitu kehidupan dunia. Wal ajil, dia kehidupan yang ditangguhkan, yaitu kehidupan akhirat. Wa annahu subhanahu la syarika lahu fi jami'i dzalika. Baik, ini sebelum kita tutup, tarik dulu kita bahas. Ini dia anna. Jelas pasti isimnya adalah dhamir ha di sini. Sekarang yang jadi iskal, mana khobarnya? Nah ini anna, isimnya ketemu. Khobarnya yang mana khobarnya di sini? Monggo ada yang mau jawab? Ada yang mau memberikan faedah ke teman-temannya? La syarika lah, Ustaz. Berarti khobarnya dari apa, Pak? Betul, la syarika lahu, barakallahu fiik. Khobarnya berarti dari apa di sini? Gimana Mas Hanif? Pak Ahmad Fitri? Mungkin mau membantu memberikan faedah juga. La syarikalah ini susunan apa Pak Abdul Razak? Susunan Ustaz apa? Tadi sempat kita bahas. Ya itu kalau seperti itu bisa mudhaf ilaih enggak ya Ustaz?
Yuk, Dok. Pilih mana? Syarik ini mudhof ke lahu gitu. Apa keputus ya? Gimana? Mudhofnya kemana? Syarik ini mudhof ke lahu gitu. Nah, Agak sekarang bingung pertanyaannya, soalnya. apakah lahu itu dia gimana? Nafi al jinsi. Oh, apa ya Ustaz? La nafiyal jinsiyah barakallahu fiik. La nafiyal jinsiyah berarti kan asalnya mubtada sama khobar. Nah, jumlah yang asalnya mubtada dan khobar ini jumlah apa? Ismiyah. Ismiyah barakallahu fiik. Berarti kembali ke pembahasan awal, khobar anna dari apa? Jumlah ismiyah Ustaz. Nah, barakallahu fiikum. Khobar anna di sini berarti dia dari jumlah ismiyah. Tapi dengan variasi ya, variasi. Bukan sekedar mubtada dan khobar, tapi divariasikan dengan apa? Ditambahkan la anafil jinsiyah. Ditambahkan dengan keberadaan la anafil jinsiyah di sini. Sehingga berubah sedikit. Ya, dari yang awalnya marfu semuanya, sekarang ada yang dinasabkan. Nah, barakallahu fiikum. Benar. Analisis yang jenengan lakukan. La syarika lahu. Jelas ya di sini dia sebagai la anafil jinsiyah. Di sini dia sebagai jumlah ismiyah. Sebagai khobar fi mahalli raf'in khobaru anna. Fi mahalli raf' khobar anna. Jadi seperti itu. Wa anhu subhanahu la syarika lahu fi jami'i dzalik. Fi jami'i dzalik, jami'i di sini dia mudhaf kepada dzalik ya, jelas ya, karena dzalik ini isim, dia isim yang mabni tapi dia isim yang ma'rifat karena dia adalah isim isyarah, maka sah-sah saja untuk jami bisa mudhaf kepada kata dzalik. Baik. Wa qala ta'ala Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Wa qala ta'ala inna rabbakumullah alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hatitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi. Barakallahu a'lam. Baik. Sampai di sini hari ini kan semoga bermanfaat dan bagi kita. Silakan juga Assalamualaikum.